nih, saya dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran, yaitu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Bank dan Lembaga Keuangan yang berjudul asuransi. Nah, tentunya masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi untuk mendengarkan kata-kata asuransi. Dan biasanya asuransi itu merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan, baik perusahaan asuransi milik Indonesia maupun milik swasta. Dan pertanggungan di sini adalah, atau biasanya disebut dengan asuransi, ialah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, di mana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu. Dan yang keempat yaitu ada indemnity. Apa sih indemnity? Indemnity adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial apabila ada upaya menempatkan tertanggung jawab dalam posisi keuangan yang memiliki sifat sebelum terjadinya kerugian. Yang selanjutnya yang kelima itu ada subrogation, yaitu adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Dan yang terakhir ada contribution. Apa sih contribution itu? Yaitu adalah hak penanggung atau hak yang memberikan jaminan kepada si pemberi jaminan untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Dan di sini saya ingin menjelaskan lebih detail lagi atau lebih simpelnya lagi supaya mudah dipahami. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban pembayaran iuran atau kontribusi premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada si pembayar tersebut atau seseorang yang ingin mengajukan sebuah asuransi. Dan biasanya jika apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang menimpa pihak pertama, yaitu seseorang yang mengajukan asuransi tersebut atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh si penanggung atau seseorang yang memberikan jaminan tersebut, tentunya kita tidak usah khawatir karena di sini asuransi tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dan biasanya si penanggung tersebut atau orang yang memberikan jaminan tersebut harus mempunyai ilmu aktuaria. Apa itu ilmu aktuaria? Ilmu aktuaria itu biasanya mereka menggunakan matematika terutama statistika, karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menghitung resiko yang mereka perkirakan kepada seseorang yang ingin mengajukan asuransi tersebut. Nah, biasanya ilmu tersebut itu dapat bisa melindungi resiko atau memperkirakan klaim di kemudian hari dengan ketepatan yang dapat diandalkan. Dan di sini pasti orang-orang ingin menanyakan, kenapa sih ada perusahaan asuransi? Kenapa sih perusahaan asuransi itu berani memberikan jaminan kepada seseorang yang ingin memberikan asuransi untuk jangka panjangnya? Dan ternyata di sini perusahaan asuransi juga mendapatkan keuntungan investasi dari seseorang yang ingin menggunakan hak asuransinya tersebut. Nah, investasi ini diperoleh dari mana sih? Nah, investasi ini diperoleh dari premi yang diterima sampai mereka harus membayar uang klaim. Uang ini disebut dengan float. Float itu adalah dan biasanya di sini penanggung atau orang yang memberikan asuransi tersebut jaminan kepada orang yang ingin berasuransi, mereka mendapatkan keuntungan atau kerugian dari harga perubahan float tersebut dan juga suku bunga atau dividen dari float tersebut. Dan di sini disebutkan ada prinsip-prinsip asuransi. Apa aja sih prinsip asuransi tersebut? Nah, prinsip asuransi tersebut yang biasa didengar oleh orang-orang yaitu ada 6. Dan yang pertama adalah insurable interest. Apa sih insurable interest tersebut? Nah, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan uang yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Jadi kita tidak perlu khawatir jika kita ingin berasuransi karena semuanya sudah termasuk dengan prosedur dan sudah termasuk pada.
Dan yang selanjutnya yaitu ada utmost good fight. Apa itu utmost good fight? Yaitu adalah suatu tingkatan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap. Jadi semua fakta yang material itu mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya si penanggung harus jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat kondisi asuransi tersebut dengan si tertanggung juga, dan memberikan keterangan yang sangat jelas dan benar atas objek kepentingan yang di. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah proximate cause. Apa sih proximate cause tersebut? Adalah suatu penyebab aktif yang menimbulkan rantaian kejadian asuransi tersebut antara si pengaju asuransi tersebut dengan penanggung asuransi tersebut. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah proximate cause. Apa sih proximate cause tersebut? Adalah suatu penyebab aktif yang menimbulkan rantaian kejadian asuransi tersebut antara si pengaju asuransi tersebut dengan penanggung asuransi tersebut. Nah, biasanya untuk kesimpulannya, asuransi adalah merupakan hal yang paling sering diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia karena telah menjadi suatu pendamping hidup bagaikan kebutuhan primer lainnya. Nah, oleh karena itu, terutama orang kelas menengah ke atas akan berlangganan kepada sebuah perusahaan atau lembaga asuransi tersebut karena begitu pentingnya memberikan jaminan dan suatu hal yang dijanjikan. Karena secara simpel asuransi ini dapat diartikan seperti menyediakan payung sebelum hujan, karena asuransi tersebut memiliki jangka yang panjang untuk kehidupan kedepannya. Sedangkan pihak tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan dirinya kepada pihak penanggung. Nah, pihak penanggungnya itu adalah orang yang memberikan jaminan, dan orang yang tertanggung adalah orang yang mengajukan jaminan. Nah, kemudian selama kesepakatan asuransi ini mereka berlangsung dan akan mengadakan persyaratan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga